Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasti Ayu Khairunisa, mahasiswa pendidikan profesi guru Prajabatan tahun 2022 Prodi Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profiling peserta didik di kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Terdapat 12 aspek yang diamati pada profiling kali ini. Yang pertama, yaitu etnik, berisikan tentang suku-suku yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu kultural. Yang ketiga, yaitu status sosial peserta didik. Yang keempat, minat. Yang kelima, perkembangan kognitif. Yang keenam, kemampuan awal. Yang ketujuh adalah gaya belajar peserta didik. Yang kedelapan adalah motivasi. Kesembilan adalah perkembangan emosi. Kesepuluh adalah perkembangan sosial. Yang kesebelas adalah perkembangan moral. Dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Dari 12 aspek yang diamati dalam profiling peserta didik kali ini, fungsinya adalah untuk menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang cocok untuk diaplikasikan pada peserta didik kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 14. Aspek yang pertama yaitu etnik. Peserta didik kelas 11 IPA 2 terdiri dari beberapa etnik, yaitu 40% adalah suku Jawa, 20% adalah Lampung, 10% Batak, 5% Palembang, Sunda, Manado, dan juga Bengkulu. Dapat dilihat dari observasi ini bahwasanya di kelas 11 IPA 2, etnik terbesar yaitu adalah bersuku Jawa. Pada saat pembelajaran di kelas, guru menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah penyampaian materi pada lingkungan belajar yang terdiri dari etnik yang berbeda. Sehingga peserta didik mampu memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, pada aspek yang kedua yaitu kultural. Berdasarkan hasil observasi melalui Google Form dan juga wawancara kepada peserta didik, dari 33 orang peserta didik kelas 11 IPA 2, terdapat 30 orang siswa beragama Islam dan 3 orang siswa beragama Kristen Protestan. Strategi yang sudah diberikan oleh sekolah yaitu memberikan peserta didik yang beragama Kristen Protestan sebuah ruangan untuk melaksanakan kebaktian setiap harinya sebelum pembelajaran dimulai. Sekolah juga sudah mempersiapkan satu orang guru yang ditunjuk untuk memimpin kebaktian dari peserta didik yang beragama Kristen Protestan. Sedangkan untuk 30 orang siswa beragama Islam sebelum pembelajaran wajib untuk melaksanakan tilawah Al-Quran bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Dan untuk yang beragama Islam juga diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, status sosial. Status sosial ekonomi dari siswa kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 14 Bandar Lampung berstatus sosial menengah ke bawah. Hal ini terlihat bahwasanya pekerjaan orang tua rata-rata adalah wirausaha sebanyak 36%, 5,2% adalah polisi, PNS, pegawai swasta, peternak ikan, 15%-nya adalah buruh, dan 10%-nya adalah ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Secara keseluruhan, penghasilan rata-ratanya adalah 1-2 juta rupiah. Strategi pembelajaran yang dilakukan ialah memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang beragam. Selanjutnya, yang keempat, yaitu minat belajar. Berdasarkan hasil observasi minat belajar, siswa terlihat pada saat siswa diberikan tugas kelompok, mereka cukup antusias untuk membagi kelompok, mencari sumber belajar, dan mempelajari hal baru serta berdiskusi. Namun, ada beberapa siswa yang terlihat tidak minat dalam belajar dan sibuk dengan aktivitas lainnya. Strategi pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada kelas 11 IPA 2 untuk meningkatkan minat pembelajaran ialah
dapat menggunakan strategi belajar berupa kegiatan praktikum yang banyak menggunakan alat-alat praktikum agar siswa yang tidak memiliki minat dapat berkontribusi atau dapat melaksanakan secara langsung pembelajaran dan dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, yaitu yang kelima, perkembangan kognitif peserta didik. Berdasarkan hasil observasi perkembangan kognitif siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 14, pada materi sistem peredaran darah, siswa sudah mampu berpikir abstrak atau menghubungkan dan menelaah materi pembelajaran secara mandiri, membayangkan bagaimana bentuk jantung dan organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah untuk dapat disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Hal ini sudah sesuai dengan umur rata-rata dari tiap peserta didik, yaitu 15-17 tahun, di mana pada umur 15-16 tahun itu sudah mampu memikirkan hal-hal abstrak yang dapat menghubungkan dan menelaah suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, yang keenam yaitu kemampuan awal. Hampir seluruh siswa masih mengingat beberapa materi yang telah disampaikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. Guru mengecek kemampuan awal siswa dengan bertanya secara langsung kepada siswa terkait apa saja hal yang didapat dari pertemuan sebelumnya. Hal ini dapat diperkuat dengan setiap pembelajaran diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memancing pengetahuan siswa terkait dengan materi sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gaya belajar. Berdasarkan hasil observasi di kelas, mayoritas siswa belajar dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Gaya belajar visual terlihat ketika siswa membentuk kelompok dan mencari sumber belajar sendiri. Mereka senang membaca artikel yang memiliki gambar-gambar dan juga bagan, sebagiannya yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari. Kemudian pada saat kegiatan praktikum, siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan dan rasa ingin tahunya sangat besar. Selanjutnya yang kedelapan yaitu motivasi. Siswa terlibat aktif dan termotivasi untuk belajar dalam mengerjakan tugas berkelompok. Antusiasme belajar siswa terlihat saat presentasi atau berbicara di depan kelas dan diskusi. Banyak siswa yang terlibat aktif dalam bertanya kepada kelompok lain maupun pada saat menjawab pertanyaan. Beberapa siswa aktif dalam merespon pertanyaan yang diberikan oleh guru dan mengaitkannya dengan kegiatan sehari-hari serta fenomena yang sedang atau pernah terjadi di lingkungan kehidupannya. Selanjutnya yang kesembilan yaitu perkembangan emosi. Siswa dapat mengekspresikan diri dengan baik karena merasa nyaman dan tidak ketakutan atau tertekan ketika proses pembelajaran berlangsung yang ditunjukkan dengan ekspresi senang dalam mengungkapkan pendapat ketika guru bertanya. Namun, ada beberapa siswa dari hasil angket mengatakan bahwa siswa merasa tertekan ketika diberikan pertanyaan oleh guru. Hal ini dapat diberikan strategi yaitu dalam pembelajaran harus memberikan sifat yang nyaman dan juga tentram kepada peserta didik, agar peserta didik tidak merasa tertekan. Selanjutnya yang ke-10 yaitu perkembangan sosial. Guru mengarahkan siswa kelas 11 IPA 2 untuk bersosialisasi dengan cara membagi kelompok dalam belajar, presentasi, dan membersihkan ruangan kelas bersama-sama. Guru memberikan arahan untuk bersosialisasi dan bekerja sama, saling tolong-menolong dengan teman sebaya dan mencapai tujuan pembelajaran dan mendiskusikan tugas yang telah diberikan. Dalam perkembangan sosial ini, strategi pembelajaran diberikan dapat berupa tugas berkelompok atau berdiskusi secara berkelompok, di mana pada saat berdiskusi itu peserta didik akan berkomunikasi dengan anggota kelompoknya sehingga perkembangan sosialnya akan terbentuk dengan baik. Selanjutnya, pada aspek yang ke-11 yaitu perkembangan moral. Guru sudah menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual dengan baik yang ditandai dengan mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengingatkan untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah di sekolah, menghormati sesama dan seseorang yang lebih tua, termasuk kepada tamu di lingkungan sekolah untuk dapat bekerja sama dengan baik. Hal ini sudah terlihat ketika peserta didik sudah mengamalkan 5S di sekolah, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Selanjutnya, aspek terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik siswa sudah cukup baik terlihat dari gerak tubuh atau bahasa tubuh, cara berbicara saat presentasi, diskusi, maupun menjawab pertanyaan dengan lugas. Namun, masih ada beberapa siswa yang belum mampu berbicara atau mengungkapkan pendapatnya dalam gerak tubuh yang tenang dan teratur. Sehingga perkembangan motorik ini harus terus digali dari peserta didik itu sendiri untuk meningkatkan perkembangan motorik peserta didik. Oke, baiklah sekian penjelasan profiling dari saya di SMA Negeri 14. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.